Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Ledakan. Kekuatan formasi pembunuhan melonjak, dan itu luar biasa. Dalam sekejap, sosok Sui benar-benar tenggelam. Hanya itu. Lei Kong melebarkan matanya. Menurut pendapatnya, Sui mungkin sombong atau gila, tetapi kekuatannya tidak dapat disangkal kuat. Jadi, ketika dia melihat Sui mengambil inisiatif untuk memasuki formasi pembunuhan, Lei Kong juga berencana untuk melihat seberapa mampu orang ini. Tapi siapa sangka bahwa dalam sekejap, pria itu kewalahan oleh kekuatan formasi besar. Sebelumnya, apakah dia selalu berpura-pura? Sebuah pikiran muncul di benak Lei Kong. Di kejauhan, Su Yunsan, Wei Huayang, dan lainnya tidak bisa menahan tawa. Ini kartu as mereka. Ratusan kekuatan alam bayi dewa terbentuk bersama, cukup untuk mendorong semua musuh di alam yang sama secara horizontal. Tetapi pada saat ini, Lei Kong gemetar, warnanya berubah tiba-tiba, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Hati-hati! Lei Kong berteriak keras. Begitu kata-kata itu keluar, sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat bahwa formasi pembunuhan itu bergetar hebat. Setelah itu, Ki Pedang naik ke langit. Senyum pada Su Yunsan, Wei Huayang, dan yang lainnya tiba-tiba mengeras. Semuanya menyeramkan, ini. Ledakan. Dalam kabut darah tebal, sesosok tinggi melangkah keluar. Jubah hijau berkibar, dan sebersih peri. Lei Kong tercengang di sana. 4 karakter tak tertandingi seperti Su Yunsan dan Wei Huayang juga tersambar petir dan kehilangan akal. Dengan satu pukulan, formasi pembunuhan yang mereka banggakan hancur. Ini juga merupakan pukulan, membunuh ratusan biksu dari 5 kubu. Terlalu menakutkan. Rao Si Lei Kong, Su Yunsan, dan lainnya terbiasa melihat angin kencang dan ombak. Langit dan bumi bergolak, dan semburan kehancuran mengamuk di kehampaan. Darahnya cukup kental untuk membuat orang muntah-muntah. Dan game pembunuhan ini, yang direncanakan dengan hati-hati oleh pembangkit tenaga dewa bayi dari 3 alam utama dan 5 kam, runtuh dan lenyap hanya dalam beberapa saat setelah pertunjukan. Ya, itu saja. Mata Sui acuh tak acuh, menatap Lei Kong. Kalimat berkibar itu merupakan tanggapan atas kalimat, hanya ini, dari Lei Kong. Pada titik ini, respons ini adalah sedotan yang mematahkan punggung unta. Lei Kong menggigil di mana-mana, dan mendesis seperti pingsan, kamu bagaimana mungkin kamu berada di alam bayi dewa? Bagaimana mungkin ada alam bayi dewa seperti Anda di dunia ini? Suara itu menyebar ke seluruh dunia, penuh kengerian, ketidakpercayaan, dan tidak dapat diterima. Mengerikan. Ratusan dewa dan bayi dibantai dengan kejam seperti master. Siapa yang bisa menerima ini? Mau tak mau, Lei Kong teringat percakapan sebelumnya dengan Sui. Sejujurnya, saya akan sangat senang jika Anda bisa menjebak saya. Pada saat itu, dia hampir tertawa marah, merasa sangat tidak masuk akal, dan bahkan mengira Sui gila. Tapi pada saat ini, kalimat itu seperti palu yang berat di hati, membuat keadaan pikiran Lei Kong akan runtuh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Su Yunsan berteriak marah, wajahnya pucat pasi. Tidak hanya dia, Wei Huayang, Mu Qingqi, dan Peng Mingqiao semuanya ketakutan dan benar-benar tersesat. Kenapa tidak? Sui melirik apa yang disebut sosok tak tertandingi dari 3 alam lain ini, dan ada sedikit kesepian di matanya. Dalam analisis terakhir, seperti yang dikatakan Wang Ye, ketika Anda menginjakkan kaki di alam fana, Anda telah memulai jalur bulu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika, dalam hal alam, dia sebanding dengan yang hadir. Dalam hal kekuatan, karakter tak tertandingi ini hanya bisa melihat diri mereka sendiri dan tidak bisa menandingi. Hidup itu sepi. Sui mengeluarkan kendi dan meminumnya sekaligus. Rasa anggurnya pedas seperti pisau, yang memberi Sui sedikit kenyamanan. Dia tidak menunda, berbalik dan berjalan menuju Changlong Ridge. Dan ikuti dia. Satu demi satu pedang Qi muncul dari bawah kakinya dan meraung. Dan di arah yang berbeda, Lei Kong, Suo Yunsan, Wei Huayang, Mu Qingqi, Peng Mingqiao, karakter tak tertandingi teratas di 5 dewa, semuanya mati di tempat.
Tidak ada yang duduk diam. Tetapi apakah mereka memilih untuk berjuang keras, bergerak untuk menghindar, atau menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri secara langsung, itu tidak akan ada gunanya. Energi pedang sangat menakutkan, itu adalah peri sejati di dunia. Membunuh karakter alam bayi dewa ini tidak berbeda dengan membunuh ayam dan monyet. Inilah sebabnya Sui merasa bosan. Bahkan dia sedikit malu. Lebih baik pergi ke medan perang pertama sesegera mungkin. Sui diam-diam berpikir. Sosoknya berangsur-angsur menghilang di kedalaman Changlong Ridge. Dan di tempatnya, keropeng dan darah tertinggal di tanah. Sampai lama. Sekelompok sosok meraung dari kejauhan. Ini adalah peri Bining dan rombongannya. Ini. Melihat gunung dan sungai yang bobrok dan darah di tanah, semua orang tidak bisa tidak berubah. Peri, dari tanda pertempuran, tampaknya 5 kubu kalah. Seorang pria berpengalaman melihat lebih dekat dan menyimpulkan banyak kebenaran dari jejak yang tersisa di medan perang. Dia menarik napas dan bergumam, tidak menutup kemungkinan bahwa pusat kekuatan dari 5 kubu telah dihancurkan. Kesimpulan ini membuat semua orang merasa kedinginan dan ketakutan. Jadi, jika kita bergabung dengan 5 kubu mereka sebelumnya, bukankah itu? Seseorang berbicara dengan suara gemetar, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melanjutkan. Arti kata telah terungkap. Setelah beberapa saat, dia terbangun seperti mimpi, menghela napas panjang, dan berkata, "Aku bertaruh benar." Berbicara, dia menggertakkan giginya dan menyapu ke dalam Changlong Ridge. Yang lain saling berpandangan. Tapi saat ini, mereka semua samar-samar mengerti mengapa peri Bining memilih untuk tidak mencampurkan air berlumpur ini. Ini benar-benar perbedaan pemikiran, perbedaan antara hidup dan mati. Seseorang bergumam, dengan ekspresi rumit, beruntung dan takut. Di luar ngarai, peri Bining melihat ke kejauhan. Sama seperti adegan saat mereka pertama kali bertemu, pemuda berjubah hijau itu duduk bersila di bagian terdalam ngarai, dikelilingi kabut semrawut, menambah misteri 3 poin. Perbedaannya adalah kali ini, melihat pemuda berjubah hijau dari Dongsuan Yu ini, suasana hati peri Bining telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saya di sini, tidak ada lagi yang perlu saya minta, hanya untuk berterima kasih kepada sesama Taois karena menunjukkan belas kasihan. Peri Bining membungkuk untuk menyambutnya. Awalnya, alasan mengapa dia membocorkan informasi orang dalam dari tata letak gabungan 5 kam adalah karena dia berpikir bahwa dia akan menjual bantuan kepada Sui dengan imbalan kesempatan memasuki ngarai untuk mengumpulkan sumber bayi ilahi. Tapi sekarang, dia benar-benar bearish. Tidak perlu dipikirkan sama sekali, dia tahu bahwa dia tidak perlu mengungkapkan cerita di dalam, kekuatan Sui cukup untuk membunuh semua musuh. Di ngarai, Sui memejamkan mata, duduk diam, dan tidak menanggapi. Peri Bining menertawakan dirinya sendiri dan berbalik. Di tengah jalan, suara acuh tak acuh Sui terdengar di telinganya. 2 bulan kemudian, saya akan pergi ke medan perang kedua. Jika Anda bersedia, maka tinggalkan kultivator Dongsuanyu beberapa kesempatan untuk mengumpulkan sumber bayi ilahi. Peri Bining tertegun sejenak, lalu berbalik, menghadap ke arah ngarai, dan dengan sungguh-sungguh menjawab, "Rekan Taois, Anda dapat yakin. Di luar Changlong Ridge, jangan biarkan yang lain mengganggu latihan rekan Taois Anda." Kata-kata ini datang dari ketulusan hatinya. Tidak ada alasan lain. Dengan kekuatan Sui, dia dapat membunuh semua karakter faksi musuh, dan mengumpulkan catatan. Tapi dia tidak melakukannya. Dengan pikiran dan toleransi seperti itu, siapa yang bisa menandingi? Segera, Peri Bining pergi. Di kedalaman ngarai, Suyiku duduk diam dan bermeditasi. Mulai hari ini, Fairy Bining dan yang lainnya menjaga di luar Changlong Ridge, dan memang tidak ada yang datang untuk mengganggu budidaya Sui. Waktu berlalu, lebih dari sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, di bawah penyelidikan yang disengaja oleh Peri Bining, akhirnya ditentukan bahwa pemuda berjubah hijau yang sendirian di ngarai bernama Sui. Dan ketika dia mengetahui tentang perbuatan Sui di masa lalu, Peri Bining merasa seperti sedang mendengarkan dongeng. Membunuh dewa. Dia juga membunuh para malaikat di dunia. 1 orang dan 1 pedang, disebut Dongsuanyu.
Dong Xuanyu beruntung memiliki orang-orang yang luar biasa. Peri Bining menghela nafas. Dia dapat yakin bahwa dengan kekuatan Sui, apalagi memasuki medan perang pertama, mudah untuk memasuki negeri dongeng. Beberapa hari lagi berlalu dengan cepat. Hari ini, Sui diam-diam bangun dari meditasi. Dia bangkit dan tiba di tengah ngarai. Ada monumen pertempuran jalan setinggi 100 zang. Mari kita coba, peringkat seperti apa yang bisa saya tinggalkan di loh batu ini sebelum saya membuktikan Tao dan mengatasi bencana. Sui mengangkat tangannya dan menekan telapak tangannya ke permukaan tablet batu. Momen ini, monumen yang diam selama-lamanya, tiba-tiba meraung. Sebuah cahaya peri yang tak tertandingi meledak dari tablet batu dan melesat langsung ke langit. Pegunungan dan sungai 30.000 zang yang berpusat di Changlongling bergema saat ini. Cerdas tanpa batas. Ini. Di luar Changlong Ridge, Fiery Bining dan yang lainnya semua terkejut, menatap ke langit. Tidak jelas, ada suara seperti suara alam, mengaduk 9 langit dan 10 tempat. Pada saat ini, Peri Bining dan yang lainnya tercengang. Apa yang menyebabkan penglihatan luar biasa seperti itu? Tanpa sadar, mata mereka semua melihat ke kedalaman ngarai. Karena asal mula penglihatan langit dan bumi ini, ia ada di sana. Ternyata ini adalah gerakan yang disebabkan oleh sesama Taoisu. Mungkinkah ia telah membuktikan kebenarannya? Mustahil, musibah belum terungkap, pasti bukan penampakan langit dan bumi akibat melanggar batas. Memikirkan hal ini, Peri Bining gemetar dan menebak sebuah kemungkinan. Tinggalkan nama di monumen. Di tengah ngarai, ada monumen jalan besar, yang diubah oleh aturan Zutian di medan perang ekstrateritorial. Setiap karakter yang dapat meninggalkan namanya di Avenue Monumen bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki medan perang kedua. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dewa dan pembangkit tenaga alam bayi datang dan meninggalkan nama mereka di tablet batu Avenue ini. Namun, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Fiery Bining adalah sosok tak tertandingi di alam bayi ilahi. Secara alami, dia telah merencanakan untuk meninggalkan namanya di jalan pertempuran untuk mendapatkan kesempatan memasuki medan perang kedua. Tapi dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mematahkan kepalanya. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika seseorang meninggalkan nama di monumen pertempuran jalan, itu akan memicu visi yang begitu besar dan mengejutkan. Dengan kata lain, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar, dengan kekuatan rekan Daoisu yang menantang surga, memang ada peluang untuk menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peri Bining bergumam dalam hatinya. Pada saat yang sama, di setiap area medan perang ketiga, ada suara seperti suara surga, menarik perhatian banyak biksu di alam bayi dewa. Dan di tengah ngarai itu, Sui mengangkat alisnya, dia dengan jelas melihat bahwa tanda identitasnya bersinar, dan seberkas sinar emas muncul di monumen jalan. Lalu, sinar emas ini melesat lurus ke atas. Dalam sekejap mata, sinar emas itu bergegas ke tempat ketiga, dan setelah itu, tempat kedua diperas, dan tempat pertama juga ditekan dalam satu gerakan. Lebih baik. Menurut saya ketiga nama itu masih kokoh di posisi 3 besar. Hebatnya, ternyata tidak lebih dari itu. Sui diam-diam berkata. Dia telah mendengar bahwa nama-nama 3 besar selalu ditempati dengan kuat di sana. Tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan medan perang di luar wilayah telah muncul berkali-kali, tetapi tidak ada yang bisa mengguncang posisi 3 besar. Sedemikian rupa sehingga 3 pembangkit tenaga listrik teratas telah menjadi eksistensi legendaris. Tapi sekarang, ketiga posisi ini telah ditekan sendiri. Dalam sekali jalan. Tidak ada ketegangan. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa pada tingkat alam bayi ilahi, Sui telah mengalahkan semua pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki medan perang di luar wilayah sejak zaman kuno. Tapi sebelum Sui bisa memikirkannya, sesuatu tiba-tiba terjadi. Pada saat yang sama, Sui merasakan pencerahan di hatinya. Kekuatan saya saat ini tidak lagi dapat diukur dengan peringkat di jalan. Oleh karena itu, kekuatan tempurku sendiri disembunyikan oleh aturan langit dan bumi di medan perang ketiga, seperti jalan, tanpa nama dan tak terlihat.
Mungkin suatu hari, seseorang bisa seperti dia, ketika kekuatannya melebihi ruang lingkup yang dapat diukur oleh monumen pertempuran jalan, Anda dapat melihat bahwa dalam aturan hari ini, ada yang lebih tinggi nama. Menarik. Su Yi tertawa. Semua penglihatan yang terjadi tidak diragukan lagi merupakan pengakuan atas kekuatannya sendiri. Para dewa semua mengagumi wajah, bukankah itu cukup? Segera, penglihatan tentang langit dan bumi menghilang, dan semuanya kembali sunyi. Saatnya menerobos. Su Yi berbisik pelan, dan diam-diam melepaskan energinya. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat sepertinya merasakan semua ini, dan di kedalaman langit, awan perampokan tiba-tiba muncul. Apakah rekan Taois Su ingin melewati kesengsaraan dan membuktikan Tao? Peri Bining tercengang. Sebelumnya, sebuah visi yang luar biasa hilang begitu saja. Dalam sekejap mata, bencana sedang terjadi. Hampir mustahil untuk bereaksi. Tidak enak. Betapa malapetaka. Peri Bining terkejut, dan segera mengalihkan pandangannya. Dan pakaiannya basah kuyup oleh keringat dingin, yang dengan jelas menguraikan lekuk anggunnya yang cekung dan cembung. Tapi tidak ada yang menghargai pemandangan indah ini. Karena pikiran semua orang di sekitarnya telah dikejutkan oleh atmosfer terlarang yang meresapi bencana ini. Awan perampokan bergolak dan sunyi. Tapi aura tabu yang menyelimuti awan malapetaka itu menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Hanya melihatnya dari kejauhan, pikiran benar-benar kaget. Tubuh Peri Bining gemetar, dan wajahnya yang cantik pucat. Dia telah melihat monster tua yang tak terhitung jumlahnya di alam bayi ilahi melintasi malapetaka, tetapi dia belum pernah melihat monster yang menakutkan seperti bencana di depannya. Mungkin, justru karena kekuatan Dao Yousu di dunia ini terlalu besar sehingga dia akan memprovokasi bencana yang tabu. Hanya saja napas dari bencana ini, yang lebih menyusup daripada bencana abadi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Rekan Daois Su, bagaimana dia akan bertahan? Tepat ketika Peri Bining sedang kesurupan, cahaya pedang yang membubung ke langit muncul di bidang penglihatannya. Setelah itu, matanya sakit, pikirannya benar-benar kaget, pikirannya kosong, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Saya tidak tahu berapa lama. Peri Bining mau tidak mau tercengang. Apakah bencana sudah mereda? Bagaimana dengan rekan Taois Su, apakah Anda berhasil mengatasi bencana? Pada saat ini, Peri Bining memiliki dorongan tak terkendali di hatinya, dan segera bergegas menuju kedalaman Changlong Ridge. Di luar ngarai itu, Peri Bining tiba-tiba berhenti. Di bidang penglihatannya, sosok tinggi Su Yi berdiri di sisi monumen pertempuran di jalan, mengenakan jubah hijau berkibar, anggun dan tidak biasa. Tiba-tiba, Peri Bining menghela napas lega. Tidak mati, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Su Yi telah selamat dari bencana tabu menakutkan itu dan melangkah ke ranah harmoni. Selamat kepada rekan-rekan Taois atas keberhasilan dakwah mereka. Peri Bining tersenyum dan memberi selamat. Hingga saat ini, dia tidak lagi memusuhi Su Yi, dan kekagumannya semakin kuat. Sosok yang begitu terkenal di dunia, di surga dan di bumi, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan yang kedua. Terima kasih. Su Yi sedikit mengangguk. Dia berhasil membuktikan Dao, tetapi dia tidak melangkah ke ranah Dao, tetapi ke ranah transformasi. Apa yang benar? Ini juga berarti bahwa di jalan menuju kenaikan, kendali Su Yi atas kekuatan Dao besar telah ditempa ke titik di mana kemakmuran telah habis, dan dia telah kembali ke keadaan semula. Para biksu mencari jalan, juga dikenal sebagai kultivasi. Sebuah kata, benar, menghilangkan yang salah dan rumit pada Dao, hanya menyisakan makna sejati yang paling esensial dan murni dari Dao. Dunia nyata memang seperti ini. Adapun alam Dao yang diinjak oleh para pembudidaya Ascension lainnya, mereka mencium lebih dari 9 jenis kebenaran mendalam Dao, yang sama sekali berbeda dari alam transformasi. Taoisme Su Yi telah mencapai keadaan sebenarnya, dan kultivasinya, tubuh Tao, roh, dan kekuatan Tao semuanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dewa bayi dalam tubuh yang terlihat seperti pedang 9 neraka, hanya dari segi bentuk dan pesona, tampaknya tidak berbeda dengan pedang 9 neraka. Singkatnya, bayi dewa dalam bentuk pedang 9 penjara seperti dunia gua yang membawa keberadaan nyata.
Ini hanya perubahan dalam basis kultivasi dan kekuatan Dao. Jiwa dan tubuh Sui juga telah mengalami transformasi substansial dibandingkan sebelumnya. Terlalu banyak misteri dan misteri yang perlu digali secara perlahan. Sudah waktunya aku pergi. Sui menatap ke langit. Setelah melangkah ke ranah transformasi, dia jelas merasa bahwa aturan medan perang ketiga menolaknya, dan sepertinya dia akan diusir dari dunia ini kapan saja. Mendengar ini, Peri Bining buru-buru berkata, "Rekan Taoisu, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Sui tercengang dan berkata, "Kamu yang mengatakannya." Peri Bining bertanya dengan sungguh-sungguh, "Sebelumnya, apakah namamu di jalan perang termasuk yang pertama?" Peringkat di jalan monumen, orang luar tidak bisa melihat sama sekali. Bahkan jika nama Anda dapat muncul di monumen pertempuran jalan, Anda hanya dapat melihat nama-nama pembangkit tenaga listrik yang lebih rendah dari Anda sendiri. Sui memikirkannya dan berkata, "Itu dia." Peri Bining langsung bingung, maksudnya apa? Sebelum dia sempat bertanya lagi, Sui melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan lupakan janjimu, pergilah." Bagaimanapun, sosoknya bergoyang, seperti pelangi, ketika dia tiba di bawah langit, dia diselimuti oleh kekuatan aturan Zousu, dan menghilang dalam sekejap mata. Jangan khawatir, rekan Taois, aku Bining tidak akan pernah mengingkari janjiku, dan... Peri Bining bergumam, "Aku juga tak sabar untuk bertemu denganmu lagi di medan perang pertama." 2 bulan setelah pembukaan medan perang ekstrateritorial, Sui membuktikan Tao dan berubah menjadi dunia nyata, menerobos kehampaan. Pada hari-hari berikutnya, tentang rekornya di Changlongling, ini secara bertahap mulai menyebar di medan perang ketiga. Pembangkit tenaga listrik dari alam bayi ilahi di Dongsuan Yu beruntung. Karena mungkin benar-benar ketakutan oleh pembunuhan Sui, sejak itu, di medan perang ketiga ini, hanya ada sedikit orang kuat dari alam lain yang berani menembak mereka secara tidak bermoral. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.